Halo semua, selamat datang di video gue aja. Video kali ini gue mau bahas tentang AI fotografi kamera angle. Nah, spesifiknya buat teman-teman yang suka ngegenerate gambar atau ngegenerate video gitu dengan menggunakan AI. Nah, teman-teman juga tuh harus belajar juga soal masalah fotografi kamera angle. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, tujuannya adalah supaya kita ngerti gitu kan. Kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu cerita atau apapun itu, atau mungkin kalau misalnya sederhana, kalau kita misalnya mau ngedit foto kita sendiri gitu dengan kamera angle yang berbeda. Nah, itu atau mau ngedit foto gitu kan. Nah, itu kita harus ngerti kamera angle yang pas untuk foto atau gambar yang mau kita hasilkan tuh seperti apa gitu. Makanya kenapa pengetahuan soal fotografi kamera angle tuh menjadi penting gitu ya. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas lengkap tentang fotografi kamera angle ya. Jadi supaya hasil yang di-output-kan gambarnya itu nggak ya udah gitu aja terus gitu kan, enggak. Jadi dia punya different apa namanya, kamera angle yang pas untuk spesifik cerita ataupun editing yang pas gitu. Oke, so daripada banyak cincong kita masuk aja ke dalam videonya ya, atau materinya ya. Oke, di sini seperti biasa gue udah bikin materinya di sini adalah fotografi kamera angles gitu. Jadi kalau misalnya gue bukan fotografer ya, tapi sebenarnya kalau kita mempelajari soal fotografi atau kamera angle ini itu ada banyak gitu ya. Yang pertama ada angle eye level, Dutch low angle, dan ini ya pokoknya bisa dibaca sendiri lah di sini gitu kan. Nah, terus ada motions juga. Tapi kalau motion itu mungkin nanti gue bahas di course gue yang berbeda ya, soal misal kalau mau video generations nanti ada di course gue yang berbeda soal masalah motions, karena ini motions juga banyak banget gitu kan yang harus dibahas gitu. Oke, so di sini ada penjelasannya. Yang pertama adalah camera angles, merujuk pada posisi dan sudut pandang kamera dalam pengambilan gambar. Penentuan sudut kamera sangat penting dalam menciptakan mood, perspektif, dan hubungan emosional antara penonton dan objek atau karakter dalam sebuah adegan. Berbagai jenis sudut kamera dapat memberikan dampak visual yang berbeda dan mendalam pada penonton gitu. Makanya ini sebenarnya orang-orang tuh cuma ngebahas tentang iya ini cara generate AI itu gambar begini-begini, tapi mereka nggak ngejelasin tentang lu mesti belajar juga soal camera angle segala macam supaya supaya gambar yang lo hasilkan tuh bener-bener pas gitu ya, nggak cuma ngasal-ngasal doang terus habis itu jadi gitu. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan suatu ceritanya tuh juga jadi hasilnya yang bagus. Mau ngedit foto juga fotonya juga bagus gitu ya. Jadi kita harus belajar soal masalah kamera angle ini. Nah, habis itu kalau kita turunin berdasarkan jenisnya, kamera angle itu ada beberapa. Yang pertama adalah eye level angle. Jadi kita bisa ngelihat nih kalau misalnya eye level angle tuh benar-benar sudut pandangnya tuh, kameranya tuh ada di sudut pandang mata. Di sini ada penjelasannya, deskripsinya. Kamera diletakkan sejajar dengan mata karakter atau objek pada ketinggian normal yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya foto gitu kan, cret, itu berarti namanya eye level angle gitu kan. Nah, efek sudut ini menciptakan pandangan yang netral dan realistis gitu, di mana karakter atau objek dipandang secara setara tanpa memberi tanpa memberi efek dramatis atau emosi yang kuat. Ini digunakan untuk menunjukkan keseimbangan atau keadilan gitu lah, gitu aja lah gitu kan. Nah, habis itu ini yang biasanya kita umum lihat. Kemudian kalau coba sesederhana kita ngelihat ini aja kan, satu gambar ini, lalu kita rubah angle-nya jadi high angle. Lihat nih. Ya kan, jadi high angle. Mungkin nanti story-nya juga akan berbeda kalau misalnya kita nge-shot-nya tuh dari atas, high angle gitu ya. Nah, terus kamera angle untuk yang high angle tuh bentuknya kayak gini gitu ya. Di sini ada deskripsinya. Kamera angle ditempatkan lebih tinggi dari subjek dan mengarah ke bawah. Efek memberikan kesan bahwa subjek terlihat kecil, lemah, atau tertekan. Sudut ini sering digunakan untuk menunjukkan dominasi atau untuk memperlihatkan karakter dalam posisi terdesak atau inferior kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, nih dari sisi ini kita bisa ngelihat ya, berarti woman-nya atau perempuannya sedang ada di karakter yang inferior gitu kan, segala macam. Kita lagi inferior ngelihat woman ke bawah kan, kayak gitu kan. Oh iya, by the way, ini kalau misalnya mau generate ini gue nggak include promnya gampang sih, cuman woman in red dress, terus ya udah kamera angle-nya apa, eye level angle dan seterusnya gitu ya. Nanti tinggal bisa ya di copy masukin ke mana gitu. Nah, habis itu berikutnya ini high angle, terus habis itu di sini ada low angle juga gitu kan. Nah, deskripsinya adalah kamera ditempatkan lebih rendah daripada subjek dan mengarah ke atas, memberikan kesan bahwa subjek terlihat lebih besar, lebih kuat, atau lebih mengesankan. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, atau superioritas karakter atau objek. Kalau di sini kan dia lemah. High angle tuh dia bentuknya lemah. Kalau di sini berarti dia bentuknya adalah superior, lebih kuat gitu kan. Gitu, superioritas karakternya lebih kuat gitu. Kalau misalnya Marvel gitu kan, film-film biasanya tuh low angle shot tuh di bawah tuh. Dia ngambil videonya atau gambarnya tuh biasanya dari bawah supaya kelihatan kayak wah keren banget gitu superhero-nya gitu. Nah, habis itu berikutnya ada bird eye view overhead angle. Nah, kalau misalnya kita subjeknya masih sama, seorang perempuan di sini.
Nah, ya udah ini jadi bentuknya kayak gini atau bird's eye view kalau misalnya kita ngomongin bird's eye view yang city atau kota segala macam bentuknya kayak gini lah kurang lebih. Nah, ini adalah kamera diletakkan langsung di atas subjek dengan sudut pandang vertikal yang tajam seperti pandangan burung yang terbang di atas. Efek memberikan perspektif yang sangat dramatis, sering digunakan untuk menunjukkan keseluruhan situasi atau pemandangan. Ini memberikan perasaan bahwa subjek dilihat dari perspektif yang sangat objektif atau dingin. Bisa digunakan untuk menciptakan rasa keterasingan atau ketidakberdayaan gitu. Jadi kalau misalnya ini jauh banget gitu, itu bisa menunjukkan rasa keterasingan atau ketidakberdayaan. Kalau misalnya dari bird's eye view ini juga bisa kayak gitu ya. Nah, habis itu berikutnya ada worm's eye view gitu ya. Jadi kalau tadi kan ini di atas banget nih, di bagian atas banget tuh kameranya ditaruh. Nah, sekarang ini dibalik di bagian bawah banget gitu kameranya. Nah, ini namanya worm's eye view. Jadi kalau worms tuh cacing ngelihat ke atas tuh kan kayak gini kan, kayak pohonan semua bentuknya kan gede kan gitu. Nah, ini kalau pohonan, habis itu di sini juga misalnya kalau worm's eye view itu benar-benar dari bawah, nah nanti bisa kelihatan orang-orang kayak gini tampilannya. Nah, deskripsinya adalah sudut pandang yang sangat rendah, seolah-olah kamera berada di tanah, melihat objek atau karakter di bawah. Menyebabkan subjek terlihat sangat besar dan dominan, namun dengan sudut yang lebih ekstrim dibandingkan dengan low angle biasa. Ini sering digunakan untuk menciptakan rasa kebesaran atau kehebatan karakter gitu kan. Jadi kalau balik lagi gitu kan, kalau ini ada low angle, itu kan low angle aja udah gede banget gitu kan. Kalau misalnya worm's eye view bener-bener kayak wah karakternya tuh kayak kuat banget gitu, gede banget gitu. Nah, habis itu berikutnya ada lagi ini namanya Dutch angle atau canted angle. Kamera diputar pada sumbu horizontal sehingga menciptakan tampilan yang miring, menimbulkan ketegangan, kecemasan, atau kebingungan, sering digunakan dalam film thriller atau adegan yang menunjukkan ketidakstabilan atau kegilaan. Sudut ini membuat penonton merasa tidak nyaman atau disorientasi gitu kan. Jadi agak miring gitu kan. Kalau film-film yang ketegangan, kecemasan, atau kebingungan itu biasanya dipakainya Dutch angle. Atau mungkin kalau misalnya konteksnya perempuan ini ya mungkin dia menunjukkan keseksiannya segala macam, atau ini jadi agak miring kan ngelihatnya kan, itu bisa juga dibentuk kayak gitu. Habis itu berikutnya ada POV atau point of view ya. Pertama di sini penjelasannya adalah kamera ditempatkan seolah-olah melihat dunia melalui mata karakter atau objek itu sendiri. Nah, terus habis itu efeknya adalah memberikan pengalaman langsung kepada penonton seakan-akan mereka melihat dunia seperti karakter tersebut. Ini digunakan untuk meningkatkan keterlibatan emosional dan memberikan perspektif pribadi karakter. Jadi kalau misalnya film-film action scene segala macam itu, kalau misalnya tembak-tembakan kan tiba-tiba dia POV kan, atau point of view yang tembak-tembak gitu. Jadi kayak kita benar-benar ngerasa wah gue lagi ada di scene tembak-tembakan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau generate gambar sama AI atau ngedit gambar pakai AI, kita harus tahu juga nih bagian-bagian atau kamera angle gini. Udah kelihatan kan fungsinya kan gitu. Terus berikutnya ada over the shoulder shot OTS gitu. Kamera diposisikan di belakang salah satu karakter dengan fokus pada objek atau karakter yang mereka lihat, biasanya seperti dari bahu dan kepala karakter yang menghadap ke kamera terlihat di sisi frame gitu kan. Kalau ini karena konteksnya ada di foto studio, gua taruh objek perempuannya ada di sini, lalu di sini adalah over the shoulder-nya atau OTS shot-nya si kameramennya itu sendiri gitu. Kameramen moto lagi kameramen gitu kan. Nah, habis itu di sini ada digunakan untuk menciptakan hubungan antara karakter dan objek yang dilihat, sering digunakan dalam percakapan atau adegan interaksi untuk memberikan rasa kedekatan atau keterlibatan. Jadi di sini kan kalau kita ngelihat kayak gini, artinya kita dari satu foto ini aja kita udah tahu, oh berarti keterlibatannya adalah seorang perempuan yang lagi difoto sama si kameramen kayak gitu. Itu biasanya kita pakainya namanya OTS atau over the shoulder shot gitu kan. Nah, kayak gini. Habis itu ada extreme close up. Nah, di sini ada penjelasannya, kamera sangat dekat dengan subjek biasanya hanya menampilkan sebagian kecil dari wajah atau objek tertentu seperti mata atau tangan gitu ya. Efeknya adalah meningkatkan ketegangan atau menyoroti detail penting yang mungkin terlewatkan. Ini menciptakan rasa intensitas atau keterlibatan yang sangat personal. Jadi biasanya micro expressions atau kan ekspresi kayak gitu kan, bener-bener epic, yang mukanya kayak epic banget itu biasanya di ngambilnya tuh shotnya tuh di extreme close up gitu. Nah, habis itu ada close up gitu ya. Jadi close up ini udah penjelasannya, kamera
fokus pada wajah atau objek dengan jarak yang relatif dekat gitu ya. Nah, ini menunjukkan ekspresi emosional karakter atau detail objek yang sangat penting, memberikan kesan kedekatan dan intensitas emosional, membuat penonton lebih terhubung dengan karakternya. Biasanya kalau karakternya lagi ngomong atau apa tuh biasanya shot-shotnya tuh bentuknya kayak gini gitu kan. Atau karakter yang kayak gini, seorang perempuan yang model kayak begini itu biasanya di shotnya paling umum tuh biasanya pakai close up shot gitu kan. Terus habis itu ada medium shot gitu kan. Nah, medium shot ini penjelasan lagi, kamera mengambil gambar subjek dari pinggang ke atas. Ini kayak kepotong nih. Jadi harusnya dari pinggang ke atas gitu ya. Nah, efeknya adalah menyediakan keseimbangan antara intimasi karakter dan lingkungan di sekitar. Biasanya digunakan untuk percakapan atau interaksi antara beberapa karakter, memberi ruang bagi penonton untuk melihat ekspresi wajah dan tubuh gitu ya. Ini hampir sama sih kayak close up, medium shot segala macam hampir sama. Jadi dia kalau close up tuh lebih dekat, kalau medium shot agak mundur tapi dari mulai pinggang ke atas gitu. Nah, habis itu berikutnya ada long shot atau wide shot. Kamera menangkap subjek atau objek dalam konteks yang lebih luas, seringkali memperlihatkan latar belakang atau pemandangan di sekitar mereka. Nah, efek ini memberikan penonton konteks penuh tentang lokasi atau situasi karakter. Ini sering digunakan untuk menunjukkan aksi besar untuk memperkenalkan lingkungan secara keseluruhan gitu. Jadi kalau misalnya ada shot-shot yang pengen scene-nya pengen diambil, misalnya kayak satu karakter yang ada berdiri di desert gitu kan atau di gurun pasir, terus pengen ngasih lihat juga bentuk scene-nya atau lingkungannya yang ada di dalam gambar, itu biasanya pakainya long shot atau wide shot gitu ya. Nah, terus habis itu berikutnya ada lagi extreme long shot, establishing shot gitu ya. Nah, ini penjelasannya kamera sangat jauh dari subjek, sering digunakan untuk menunjukkan seluruh pemandangan atau lokasi gitu ya. Nah, efeknya adalah menciptakan rasa skala, tempat, dan setting, memberikan konteks yang jelas tentang lokasi dan memberikan gambar luas situasi. Ini biasanya digunakan di awal adegan untuk menetapkan tempat cerita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ini bentuknya ada kayak gini kan, extreme long shot, jadi jauh gitu shotnya gitu kan. Ini biasanya dipakai buat awal atau di akhir sebuah cerita gitu. Jadi biasanya kalau awal cerita dia ngezoom thread, kalau di akhir cerita ntar dia ngezoom out kayak gitu. Nah, jadi hasilnya kurang lebih ini ya. Habis itu di sini ada beberapa penjelasan lagi fungsi kamera angles dalam sinematografi. Menyampaikan karakterisasi. Kamera bisa digunakan untuk menunjukkan sifat emosi karakter seperti kekuatan atau kelemahan. Meningkatkan emosi sudut-sudut tertentu, misalnya close up, memperkuat reaksi emosional dan seterusnya. Mengatur suasana dan mood. Sudut kamera dapat memberikan nuansa tertentu, ketegangan atau tenangan, tergantung pada arah dan posisi kamera. Mengungkapkan informasi visual. Beberapa sudut bisa menyoroti detail penting atau menyampaikan informasi visual yang lebih dalam tentang plot atau latar gitu. Jadi kalau sinematografi atau kita bikin suatu film atau bikin suatu cerita, itu banyak ya shot-shotnya, bentuknya segala macam. Jadi sinematografi itu kayak atau fotografi itu kayak misalnya kalau fotografi kita mau bercerita melalui gambar. Tapi kalau sinematografi itu kita bercerita melalui motion, movement, atau scene, atau scene itu apa ya bahasa Indonesia ya kayak gitulah ya, melalui suatu scene atau gerakan yang ada di dalam suatu gambar, gerakan yang ada di dalam suatu video kayak gitulah. Nah, jadi ini segini pentingnya gitu kan kamera angle untuk kita pelajari kalau misalnya kita mau edit foto, mau generate gambar pakai AI, ya ini materinya ya. Jadi bisa dilihat ya dari awal di sini ada eye level angle, high angle, low angle, bird's eye view, terus worm's eye view, Dutch angle. Dari sini aja kita udah punya banyak banget nih yang bisa kita gunakan untuk bisa lebih variasi cerita yang bisa kita hasilkan tuh jadi lebih banyak gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya. Oh ya, by the way, ini semua gambarnya semua gambar perempuannya ini dan seterusnya ini di bawah itu semua gue generate pakai AI. Oke. Jadi ini gue kursus fotografi juga sama AI juga ya. Jadi ini semua gambarnya udah bisa dibikin pakai AI. Jadi kalau misalnya kan kemarin gue udah bikin video soal Nano Banana ya, gimana caranya ngedit foto pakai Nano Banana gitu kan. Nah, dari pakai tools Nano Banana nanti kita bisa gitu kan. Kalau buat yang fokusnya adalah ngedit foto, itu pakai Nano Banana kita bisa pakai pengetahuan ini soal kamera angle untuk ngedapetin perspektif yang berbeda dari satu gambar doang kayak gitu. Jadi kalau satu gambar kita pengen dapetin misalnya extreme long shotnya dari satu gambar, itu bisa juga. Atau medium shotnya dari suatu gambar. Kita punya gambarnya gini misalnya close up.
gue pengen mundurin nih gitu kan, medium shot, bisa nggak? Bisa gitu ya. Tinggal nanti ya mungkin teman-teman nonton Nano Banana aja video gue lah ya, biar gue nggak ngulang lebih banyak gitu soal Nano Banana. Jadi ini semua gambarnya gue generate pakai AI. Kombinasi antara Sora dan juga Nano Banana gitu ya. Jadi ini hasilnya ya udah kayak gini kan. Hasilnya bagus-bagus kan. Mbak-mbak yang berbaju merah ini kan baju hasilnya luar biasa bagus semua kan gitu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya, video gua mudah-mudahan bermanfaat ya. Harapannya dari sini ya teman-teman bisa bercerita lagi atau mengedit video dengan lebih bagus dengan memahami soal fotografi atau kamera angle ini. Oke, thank you semua yang nonton, jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di situ website gue juga di agungsudoro.com, kalau mau ya ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua. Oke, bye.